kegiatan apa ini? Sedang ekstrakurikuler. Oh, sedang ekstra ya. Iya. Kira-kira tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Tidak ya. Nah, itu. Ibu hanya mau ngajak ngobrol. Cuma ibu mau menanyakan. Ini kemarin ibu dapat informasi kata seperti ini. Ada yang mau cerita sama ibu? Ya, Bu, kami menyampaikan dan diperhatikan bersama. Iya, itu informasi dari pengawas kemarin sampaikan ke saya selaku wali kelas kalian. Ya, itu makanya ibu perlu ngajak kalian ngobrol di sini. Ya, menyontek di kelas, gitu kemarinnya berbagi jawaban di kelas ya saat ujian akhir tahun kemarin ya, semesteran akhir tahun ya. Gini Mbak Farah, Mas Rama, ibu tahu setiap orang pasti tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang sempurna ya. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi ibu yakin akan ada penyelesaiannya. Ini semua bisa kita selesaikan kalau kita cari solusi yang lebih baik, gitu ya. Oke, ibu sebelumnya tanya dulu ini ke Farah dan Mas Rama. Yang ibu tahu kalian adalah siswa-siswa yang termasuk dengan prestasi yang baik ya. Ibu lumayan kaget ya dengan kegiatan berita informasi dari teman ibu bahwa kalian mencontek. Tapi ibu tanya dulu nih ke Mbak Farah, menurut kamu ini perbuatan kamu ini untuk manfaatnya untuk diri kamu sendiri ada tidak? Tidak, perbuatan saya tidak baik. Ini perbuatan yang tidak baik. Kalau Mas Rama? Tidak baik, Bu. Oke, ya, sudah paham ya bahwa yang kalian lakukan itu bukan hal yang benar, bukan hal yang positif. Tapi saya masih masih mengapresiasi bahwa kalian masih bersedia ibu panggil ke sini. Kemudian dari pengawas yang lain juga cerita bahwa kejadian menyontek hanya di pas makrel itu. Setelah itu tidak dilakukan yang lebih jauh lagi, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Itu sudah perbuatan yang bagus gitu ya. Tapi saya juga yakin kalian melakukan ini ada alasannya. Boleh cerita, Farah? Yang pertama tentunya karena tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua, iya. Saya mendengar ada guru-guru yang bilang tuh nilai itu bukanlah segalanya. Tapi di realita bagi anak yang punya tuntutan dari orang tua pasti akan bekerja keras dan mengusahakan apapun agar mendapatkan nilai yang baik dan agar tidak bersaing dengan yang lain. Jadi mungkin juga karena teman-teman yang lain menyontek, dirinya pun merasa bahwa dia akan kalah saing, dia akan kalah start jika teman yang menyontek dia mendapatkan nilai yang lebih baik daripada dia. Jangan dia jujur namun mendapatkan nilai yang tidak diharapkan. Berarti alasan kamu karena kamu ingin mempertahankan image kamu selama ini, maksudnya biar tidak membuat kecewa orang tua seperti itu ya. Kalau Rama? Sama dengan Farah. Kalau saya juga ibu orang tua harus memiliki nilai yang unggul dari anak-anak yang lain. Oh gitu. Jadi untuk itu kalian melakukan segala cara. Yang penting kalian bisa mempertahankan posisi kalian yang biasanya juara itu ya. Oke, itu paham. Kemudian menurut kalian ada tidak sih solusi yang lebih baik, yang lebih positif untuk bisa tetap mempertahankan posisi kalian selama ini atau tidak mengecewakan orang tua kalian selama ini, tapi dengan cara yang lebih baik? Menurutmu ada tidak? Ada. Saya menggunakan kemampuan saya dalam bidang yang kurang saya kuasai. Sekarang saya tidak bisa dalam bidang matematika dan saya terpaksa menyontek karena saya memang tidak ahli dalam bidang itu. Maka yang harus saya lakukan itu saya harus belajar lebih giat lagi agar dapat mendalami bidang tersebut. Oke, sip. Kalau Rama? Lebih belajar keras lagi agar percaya diri dalam mengerjakan ujian. Oke, ya artinya kalian sudah tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, sudah tahu solusinya, dan setelah ini saya yakin kalian akan menjadi yang lebih baik lagi ya, yang bisa mengembalikan posisi kalian sebagai juara juga dengan tetap mempertahankan image yang positif dari diri kalian. Kita tahu ya, kita sekolah kita punya peraturan. Menurut kalian apa kaitannya, keyakinan mana yang terkait dengan kasus kalian kali ini? Siswa dilarang
jelas ya, aturan itu sudah jelas bahwa dilarang bekerja sama saat melaksanakan atau mengerjakan ujian. Oke, berarti sekarang kondisinya ditanya kondisi kegiatan pelaksanaan tes atau semacamnya seperti apa yang kalian harapkan untuk bisa ada di sekolah ini. Perlunya rasa kesadaran terhadap siswa tersebut. Rasa kesadaran untuk apa? Untuk tidak menyatakan Bahwa apa namanya ujian itu bukan untuk yang dapat nilai memang ya, artinya yang penting dilakukan dengan jujur. Kalau dari para Tentunya itu memperketat suasana tersebut, misalkan memperketat siswa-siswa agar tidak ada yang bisa berhasil mencontek, karena jika ada satu yang berhasil maka itu akan mempengaruhi teman yang lain untuk ikut mencontek juga. berarti kondisi yang lebih kondusif lagi itu ya, artinya mungkin bisa diusahakan dari pengawasnya atau mungkin tadi ya Mas Rama, sebaiknya anak-anak sadar bahwa menyontek itu bukan perbuatan yang jujur. Oke, dari kejadian ini setelah ngobrol-ngobrol tadi, kira-kira kalian berdua ini setelah ini mau berubah, ada perubahan apa yang pengen kalian lakukan? Dari Rama dulu? ingin lebih percaya diri lagi dalam mengerjakan ujian. Ya, lebih percaya diri ya bahwa kamu bisa. Oke, kalau dari Farah? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya agar saya dapat mengerjakan ujian tanpa hasil campur tangan dari orang lain. Oke, good. Ya, kira-kira kapan ini kamu mulai perubahan itu mau kapan? Mulai dari sekarang ya. Oke. Luar biasa ya, kalian sudah menjadi membuat saya diri. Saya percaya kalian bisa merealisasikan apa yang kalian sampaikan tadi. Oke, sekarang sudah Ibu anggap sudah clear masalahnya. Kemudian kira-kira perasaan Sarah sekarang gimana? Yang pertama sebenarnya saya merasa bersalah pada diri saya sendiri, karena dengan tindakan saya yang mencontek berarti saya tidak percaya dengan kemampuan diri saya sendiri. Yang kedua tentunya saya merasa lega karena dengan kejadian ini saya menjadi sadar bahwa pentingnya rasa percaya diri dalam melaksanakan suatu ujian tanpa campur tangan orang lain. Oke, kalau dari Rama perasaannya gimana sekarang? Dan saya yang pertama sama kayak punya Sarah, merasa bersalah dengan diri saya sendiri karena telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Ya, Ibu rasa cukup ya. Terima kasih kalian sudah mau menghadiri undangan Ibu dan semoga kedepannya semakin lancar segala sesuatunya ya. Ya, kalian bisa melanjutkan kegiatan ekstranya, boleh untuk melanjutkan kegiatan. Ya, Terima kasih Bu. terima kasih juga. Sama-sama. Ya. Permisi Bu. Ya, apa? Ada apa? Aku mohon maaf sebelumnya kami mengenakan pakaian seperti ini Iya. karena sedang ekstra. Oh ya. Terus ada apa lagi? Ini saya Kayaknya marah. Iya. Ini saya tidak terima Bu. Kenapa? Kita sedang melaksanakan tugas kelompok, tapi ada anggota yang tidak bertanggung jawab. Oke, Rama? Sebenarnya tidak seperti itu Bu, saya seperti itu juga memiliki alasan tersendiri. Oke. Ya sudah, tenang dulu ya. Ibu paham ya. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan di sini. Oke. Yang pertama tadi Sarah sudah cerita ya, ada hal yang membuat kalian tidak enak datang ke sini tiba-tiba. Oke. Ibu bisa menangkap intinya bahwa pasti semua orang pernah berbuat kesalahan ya, termasuk ibu juga pernah berbuat kesalahan. Tapi sekali lagi saya yakin bahwa semua punya alasannya. Sebelumnya ibu tanya dulu nih ke Farah. Farah datang dengan marah-marah, ekspresi seperti ini. Kira-kira sikap kamu itu perbuatan yang baik bukan? Atau menurutmu ada hal baik dari sikap kamu tadi tidak? Sikap saya datang marah-marah seperti ini memang tidak baik, tapi saya memiliki alasan. Oke, kalau Rama Tidak baik Bu. tidak baik ya. Oke, berarti sudah tahu itu tidak baik. Cerita
Tapi ini yang lebih penting adalah saya salut yang pertama ya, terima kasih Farah sudah tidak bertindak lebih jauh dari ini ya, hanya sekedar marah-marah, tidak sampai kalian berantem kan ya. Ya, itu sudah sikap yang bagus. Kalian datang ke sini mencari solusi bersama ibu juga sudah hal yang bagus. Itu ibu salut di situ. Kemudian yang berikutnya, mungkin kamu bisa kira-kira ada solusi lain nggak untuk menyelesaikan permasalahan ini yang lebih efektif menurutmu, yang tidak merugikan kalian berdua? Ada Bu, Iya, bermusyawarah dan mengkoordinasikan sesuatu dalam pengambilan keputusan. Oke, kalau dari Rama ada nggak solusi lain yang menurutmu lebih efektif daripada membalas kemarahan Farah? Ada Bu, saya lebih aktif lagi dalam bekerja kelompok. Iya, mau mempelajari itu ya, mau mempelajari sifat yang tadi Farah mau belajar tentang apa? Bermusyawarah, Bermusyawarah, mengendalikan sama mengendalikan emosi. Terus tadi Aktif lagi dalam lebih belajar. aktif dalam belajar dan lebih bertanggung jawab. Ya, itu intinya. Yang penting kalian sudah dapat poinnya. Kemudian kita kan teman satu kelas ya. Kalian teman satu kelas pastinya paham bahwa kita punya keyakinan, punya semacam kesepakatan. Masih ingat? Ingat Bu, Iya. Yang mana itu? mengutamakan penyelesaian masalah dengan diskusi baik-baik. Ya, gitu ya Rama ya. Masih ingat kesepakatan itu ya, bahwa kalau ada apa-apa kita sudah sepakat bahwa kita akan menyelesaikannya secara baik-baik. Ya, itu. Kemudian kalau dari Farah, setelah kejadian ini tadi, kira-kira kamu inginnya seperti apa sih kelas kita nantinya, yang lebih idealnya seperti apa? Sebenarnya kelas yang damai dan anggota kelas itu saling memikirkan perasaan teman yang lain. Jika diberi tugas itu saling mengemban amanah dan tidak melalaikan dari tugasnya. Tentunya juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan lebih efektif dalam menjalankan tugas tersebut. Oke, good. Kalau dari Raman, pengennya Aman, seperti apa? damai, dan tahu caranya bermain, bercanda, dan belajar. Masing-masing tahu tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing lah ya. Ya, itu kelas yang kalian harapkan. Ya. Sekali lagi, Ibu hanya pengen tanya, kamu setelah tahu kamu punya masalah seperti ini, kamu harusnya seperti ini, sudah tahu sikap yang seharusnya. Setelah ini kamu pengen ada perubahan apa dalam diri kamu? Saya ingin menjadi pribadi yang pandai mengontrol emosi, tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menyelesaikan. Biar tidak merugikan orang lain juga ya. Kemudian dari Rama? Belajar lebih aktif lagi dalam belajar mengerjakan kelompok bersama. Biar tidak tergantung dengan orang lain ya. Ketika ada tugas bersama ya dikerjakan Sama. Oke. Kira-kira kapan kalian akan memulai perubahan yang tadi kalian sampaikan? Dari sekarang ya, karena memang itu sikap atau perilaku yang positif, jadi jangan ditunda-tunda. Kalau memang bisa sekarang, ya dilakukan mulai sekarang. Oke, sekarang sudah clear semuanya ya. Perasaan Farah sekarang seperti apa? Sudah lega Bu, saya sudah mengutarakan apa yang saya rasakan ke Ibu dan Rama. Jadi Oke. saya menemukan titik terang dan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, gitu ya Rama. Sudah perasaannya sekarang seperti apa? lega, tahu salah saya di mana saat mengerjakan kelompok. Oke, terima kasih sudah mau mengkonsultasikan ada masalah apa dengan saya. Sekarang kalian boleh melanjutkan aktivitas. Ini sedang ada ekstra ya. Ya, nah, silakan boleh kembali ke kelas. Salaman dulu. Nah, sudah baik kan ya? Oke. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik-baik.